Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami dan obar penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca, merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah seluruh diri kami agar dapat mendengarkan dan meresapi sabdamu. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai dengan 22. Tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama. Orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkaulah tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapat-Mu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus pergi. Pada bacaan kali ini, di sini Yesus telah membuat perbedaan untuk meluruskan pemahaman tentang ketaatan, bahwa kita tidak bisa samakan ketaatan kepada kaisar dengan ketaatan kepada Tuhan. Sebab segala sesuatunya berada di bawah kuasa Allah yang dapat membinasakan tubuh maupun jiwa. Tuhan Yesus tidak memberikan suatu pertentangan, tetapi memberikan perbedaan. Dalam hal membayar pajak, maka ada batasan ketaatan yang diperlihatkan, yakni sekeping uang koin pun sudah cukup. Namun, apakah ketaatan kepada Tuhan dapat dibatasi dengan sekeping uang koin? Untuk taat kepada Tuhan tidak dapat dibatasi dengan apapun juga yang ada di dunia, seperti yang Yesus katakan. Yang mau disampaikan Yesus bahwa kaisar memiliki batasan kuasa, namun kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun yang ada. Ketaatan kepada pemerintah justru adalah karena ketaatan kepada Tuhan. Maka ketika suatu pemerintah tidak berjalan dengan prinsip keselamatan yang dikerjakan Allah di dalam Yesus Kristus, otomatis akan ada suatu pertentangan. Jika negara melakukan larangan terhadap perintah Allah, maka negara telah menjadi penentang Allah. Pengakuan dan ketaatan kita kepada pemerintah adalah wujud iman kita kepada Tuhan, bahwa negara tempat kita hidup ini adalah rahmat Allah untuk menyatakan keselamatannya. Kita menaati negara, sebab negara atau pemerintah adalah perpanjangan tangan Tuhan bagi keselamatannya. Kita sebagai pelajar juga wajib membayar pajak. Maka ketaatan dan keberadaan kita adalah sebagai warga negara yang tunduk dan yang melakukan rencana keselamatan Allah bagi dunia ini. Tetapi bagaimana dengan Tuhan? Apa yang dari Tuhan dan apa yang diberikan kepada Tuhan? Sudahkah yang patut kita berikan kepada Tuhan?
Dalam kehidupan ini, kita mungkin memiliki batas-batas tertentu untuk suatu kewajiban. Tetapi kepada Tuhan, kita tidak dapat membatasi kewajiban dan tanggung jawab. Sebab kehidupan beserta segala sesuatu yang ada dalam hidup ini adalah berasal dari Tuhan. Maka kita juga harus memberikannya kepada Tuhan. Sehingga apa yang layak kita berikan kepada Tuhan adalah mempersembahkan seluruh kehidupan kita ini untuk taat kepada Tuhan saja. Baik itu waktu, pekerjaan, keluarga, harta milik, semuanya tanpa terkecuali dalam hidup ini diberikan kepada Tuhan hanya untuk kemuliaan namanya. Jika Tuhan yang memberikan kehidupan kita, maka kita menyerahkan semua dalam kedaulatan Tuhan. Bukan seenak atau sesuka kita memakai dan menikmati kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Apapun yang kita perbuat dan lakukan dalam hidup ini harus diawali dan dimulai untuk kemuliaan Tuhan dan bukan menjadi sebaliknya seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mari berdoa. Ya Allah, Engkaulah sumber segala kabar keselamatan yang diwartakan oleh Yesus Putramu. Roh Kudus-Mu telah menyertai Yesus Putramu ketika ia berada dalam sinagoga dan mengatakan bahwa nas yang ia baca telah genap ketika orang-orang Yahudi mendengarnya. Kami pun telah membaca kabar gembira keselamatan kekal yang tertulis dalam kitab suci. Perkenankanlah kami, mohon, Engkau menggenapinya dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan Selamat kami. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada doa rosario dimulai dengan salib suci. Aku percaya. Lalu manik pertama, Bapa kami dan kemuliaan. Lalu yang ini salam Putri Allah Bapa. Selanjutnya salam Bunda Allah Putra. Yang ketiga salam mempelai Allah Roh Kudus. Dilanjutkan dengan doa kemuliaan, terpujilah. Lalu peristiwa gembira yang pertama. Setelah peristiwa pertama, lalu dilanjutkan doa Bapa kami dan ya Yesus. Lalu 10 manik pertama diisi oleh Salam Maria 10 kali. Lalu kemuliaan lagi, terpujilah ya Yesus. Peristiwa terang yang kedua, lalu Bapa kami, lalu Yesus yang baik. Udah. Lalu dilanjutkan Salam Maria 10 kali, kemuliaan, lalu terpujilah ya Yesus. Peristiwa terang yang ketiga, lalu Bapa kami. Dilanjutkan manik berikutnya Salam Maria 10 kali lagi, lalu kemuliaan, terpujilah ya Yesus. Peristiwa gembira yang keempat, lalu Bapa kami. Lanjut lagi manik 10, kemuliaan, terpujilah ya Yesus yang baik. Lalu peristiwa terang yang kelima. Setelah itu Bapa kami. Dilanjutkan Salam Maria 10 kali. Setelah sampai di ujung, doa kemuliaan, terpujilah ya Yesus.
dapat diakhiri dengan doa penutup, yaitu Salam ya Ratu, lalu diakhiri dengan lagu penutup.